Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Lalu Rasulullah berkisah tentang Nabi Sam'un yang diutus kepada bangsa Romawi. Bagaimana kisahnya dan apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Mari kita simak kisahnya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izza Muslim. Kebanyakan orang mungkin hanya mengenal sosok Samson dalam kisah Samson dan Delilah atau Samson Betawi seperti yang digambarkan dalam film Indonesia. Padahal sosok pahlawan tangguh tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu dalam sejarah Islam, bernama Nabi Syam'un. Siapakah Syam'un? Syam'un dalam bahasa Ibrani disebut Samson atau Simson, merupakan seorang nabi di dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Syam'un al-Ghazi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Mukasyafatul Qulub, Durratun Nasihin, dan Qasasul Anbiya. Dia adalah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang melawan raja dan pengikutnya yang mengingkari adanya Allah. Senjatanya berupa pedang ajaib yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Nabi Syam'un memiliki mukjizat, yaitu mampu melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Syam'un al-Ghazi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Suatu ketika, Raja Israel mencari jalan bagaimana cara menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas saran para penasehatnya diumumkanlah sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Nabi Syam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Syam'un tergiur dengan imbalan dari Raja Israel dan mencoba membantu menangkap Nabi Syam'un. Mulailah orang-orang yang tidak beriman memberikan ide kepada istri Nabi Syam'un agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian mereka akan membunuhnya dengan beramai-ramai. Rencana tersebut gagal. Ketika bangun, Nabi Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Gagal dengan rencana pertama, orang kafir menyusun rencana lainnya, yakni Nabi Syam'un diikat dengan rantai besi. Namun dengan sekali hentakan, Nabi Syam'un pun dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena penasaran, sang istri akhirnya bertanya kepada Nabi Syam'un, "Engkau ini kan manusia, pasti suatu saat mati juga. Tapi apa dan bagaimana kelemahanmu?" Karena sangat sayangnya Nabi Syam'un kepada istrinya, beliau pun memberitahukan kelemahannya. "Kelemahanku sebenarnya adalah rambutku sendiri," jawab Nabi Syam'un. Saat Nabi Syam'un tertidur, sang istri pun memotong rambut Nabi Syam'un yang panjangnya sampai menyentuh tanah itu dan mengikatkannya ke tubuh Nabi Syam'un. Berhasil. Nabi Syam'un tidak berdaya sama sekali, lalu dibawa ke istana raja dan diikat di tiang istana. Siksaan terus didapat Nabi Syam'un dari para pengawal istana, bahkan hingga kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh seperti telinga, tangan, dan kaki dipotong dan dipertontonkan di hadapan masyarakat. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan malaikat Jibril untuk membantu Nabi Syam'un. "Apa permintaanmu pada Allah?" tanya malaikat Jibril.
Lalu Nabi Syam'un menjawab, saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Seketika itu juga tiang-tiang yang menyangga gedung roboh. Seluruh gedung pun runtuh menimpa semua orang kafir, termasuk istri Nabi Syam'un yang berkhianat. Akhirnya mereka semua mati, tak tersisa satu orang pun. Lalu dikembalikannya kedua mata, tangan, dan kaki Nabi Syam'un seperti semula. Setelah kejadian itu, kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran, juga dengan sholat malam dan berpuasa di siang harinya yang lamanya 1000 bulan tanpa henti hingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tahukah baginda berapa pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tidak mengetahuinya." Dalam diam tersebut turunlah wahyu kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengabarkan bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka turunlah Quran surat Al-Qadr ayat 1-5. Demikian kisah Nabi Syam'un dan asal muasal Lailatul Qadar. Di samping riwayat ini, ada riwayat lain yang menjelaskan tentang asal usul Lailatul Qadar. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abi Khatim, Ali bin Urwah berkata, Nabi bercerita, ada 4 orang dari golongan Bani Israel yang menyembah pada Allah selama 80 tahun dan tidak pernah menentang pada Allah meskipun hanya sekejap mata. Nabi menyebutkan mereka adalah Ayub, Zakaria, Khizkil bin Ayus, dan Yusa bin Nun. Ali berkata pada sahabat dan semuanya merasa heran dengan 4 orang tersebut. Dan datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Hai Muhammad, apakah umatmu merasa heran dengan apa yang dikerjakan 4 hamba yang tidak pernah melanggar selama 80 tahun dalam beribadah kepada Allah? Ketahuilah bahwa Allah menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada itu." Dan Jibril berkata kepada Muhammad, "Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa kalian tahu apa malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini lebih utama daripada apa yang telah umatmu herankan." Bagaimanapun perbedaan riwayat tentang asal-usulnya, Lailatul Qadar merupakan anugerah spesial dari Allah untuk umat Nabi Muhammad yang rata-rata berumur pendek sehingga tidak bisa beramal lebih banyak dibanding umat-umat sebelumnya yang memiliki umur yang lebih panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Rasulullah uriya a'maran nasi qablahu, aw ma sya'allahu min dhalik, faka'annahu taqasara a'mar ummatih, alla yablughu minal amal, mislalladhi balaghu ghairuhum fi tulil umr, fa'atahullahu lailatal qadar, khairum min alfi syahr." Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Semoga Allah menganugerahkan kita Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini. Amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum